Lepaskan ayahku dan aku akan membuatmu berdiri, teriak gadis kecil itu di tengah-tengah gedung pengadilan. Tawa meledak. Seorang hakim yang lumpuh, seorang gadis polos, seorang ayah yang tidak bersalah dihukum. Tidak ada yang menyangka kata-kata itu akan mengubah segalanya dan bahwa hal yang mustahil akan terjadi. Keheningan di ruang sidang agung itu mutlak ketika Kirana Laras mendorong pintu ganda itu sekuat tenaga. Deritanya bergema seperti teriakan perang. 200 pasang mata tertuju pada pintu masuk, di mana seorang gadis dengan seragam sekolah yang lusuh dan air mata kering di pipinya melangkah maju dengan langkah mantap menuju mimbar hakim. Tertib di ruang sidang. Hakim Bima Wirawan mengetuk palunya di meja. Kursi rodanya sedikit berderit saat ia mencondongkan tubuh ke depan. Mata abu-abunya, yang mengeras karena puluhan tahun di pengadilan, tertuju pada penyusup kecil itu. Siapa yang mengizinkan anak di bawah umur masuk selama sidang? Tidak ada yang menjawab. Petugas keamanan saling pandang, bingung. Kirana berlari begitu cepat sehingga ia melewati detektor logam sebelum mereka sempat menghentikannya. Ayahku tidak bersalah. Suara Kirana memecah protokol seperti petir membelah langit. Kalian semua tahu itu, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan kebenarannya. Bisikan meledak di ruangan itu. Wartawan mengeluarkan kamera mereka. Orang-orang di tribun mulai berbisik. Di bangku terdakwa, Dr. Agung Setiawan mengangkat kepalanya tiba-tiba, matanya bertemu dengan mata putrinya. Wajahnya kurus, janggut beberapa hari, dan lingkaran gelap di bawah matanya menandakan seseorang yang tidak tidur selama berminggu-minggu. Kirana, jangan, bisiknya putus asa, mencoba bangkit, tetapi ditahan oleh petugas yang menjaga bangku terdakwa. Jaksa penuntut umum Hartono segera berdiri, merapikan dasinya dengan gerakan teatrikal. Yang mulia, ini benar-benar tidak beraturan. Anak ini menghalangi proses hukum. Saya meminta dia segera dikeluarkan dan Anda pembohong. Kirana berbalik menghadap jaksa, jari kelingkingnya menunjuk tanpa rasa takut. Anda tahu ayah saya tidak membunuh siapapun. Anda memalsukan buktinya. Ruangan itu meledak. Palu hakim menghantam sekali, 2 kali, 3 kali. Diam, petugas. Segera keluarkan anak di bawah umur ini. 2 petugas keamanan maju ke arah Kirana, tetapi dia lebih cepat. Dia berlari langsung menuju mimbar hakim, menghindari tangan yang mencoba menangkapnya. Tubuhnya yang kecil menyelinap di antara kursi-kursi pengacara seperti bayangan yang tegas. Yang mulia, ayah saya menyelamatkan banyak nyawa sepanjang hidupnya. Kata-kata itu keluar terputus-putus dari mulutnya saat air mata segar mengalir di pipinya. Dia adalah ahli bedah terbaik di rumah sakit pusat. Dia mengoperasi anak-anak tanpa dibayar, membantu semua orang. Anak kecil mengerti bahwa ini adalah pengadilan keadilan. Hakim Bima berbicara dengan suara terkontrol, tetapi tegas. Tangannya mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya. Emosi tidak mengubah fakta. Ayahmu dituduh kelalaian medis yang mengakibatkan kematian seorang pasien. Buktinya dibuat-buat. Kirana akhirnya tiba di depan mimbar, begitu dekat sehingga dia bisa melihat pembuluh darah yang menonjol di tangan Hakim Agung itu. Dan Anda tahu itu. Semua orang di pengadilan ini tahu itu. Dokter. Agung Setiawan menutup matanya erat-erat. Putrinya sedang menghancurkan setiap kemungkinan banding di masa depan dengan ledakan emosi itu. Dokter Rina Wulandari, pengacara pembelanya, bangkit dengan gugup. Yang mulia, saya mohon maaf atas nama klien saya. Anak di bawah umur ini jelas trauma karena anak itu mengatakan yang sebenarnya. Sebuah suara tua terdengar dari galeri publik. Seorang wanita dengan tongkat berdiri perlahan. Saya ada di rumah sakit itu malam kejadian itu. Dokter Agung mendongak tiba-tiba. Matanya bertemu dengan mata putrinya. Dia memiliki wajah yang kurus, janggut beberapa hari, dan lingkaran gelap di bawah matanya karena seseorang yang tidak tidur selama berminggu-minggu. Kirana, jangan, bisiknya putus asa, mencoba bangkit tetapi ditahan oleh petugas yang menjaga bangku terdakwa. Jaksa penuntut umum Hartono segera berdiri, merapikan dasinya dengan gerakan teatrikal. Yang mulia, ini benar-benar tidak beraturan. Anak ini menghalangi proses hukum. Saya meminta dia segera dikeluarkan, dan Anda pembohong. Kirana berbalik menghadap jaksa. Jari kelingkingnya menunjuk tanpa rasa takut. Anda tahu ayah saya tidak membunuh siapapun. Anda memalsukan buktinya. Ruangan itu meledak. Palu hakim menghantam sekali, 2 kali, 3 kali. Diam, petugas. Segera keluarkan anak di bawah umur ini. 2 petugas keamanan maju ke arah Kirana, tetapi dia lebih cepat. Dia berlari langsung menuju mimbar hakim, menghindari tangan yang mencoba menangkapnya.
Tubuhnya yang kecil menyelinap di antara kursi-kursi pengacara seperti bayangan yang tegas. Yang mulia, ayah saya menyelamatkan banyak nyawa sepanjang hidupnya. Kata-kata itu keluar terputus-putus dari mulutnya saat air mata segar mengalir di pipinya. Dia adalah ahli bedah terbaik di rumah sakit pusat. Dia mengoperasi anak-anak tanpa dibayar, membantu semua orang. Anak kecil mengerti bahwa ini adalah pengadilan keadilan. Hakim Bima berbicara dengan suara terkontrol tetapi tegas. Tangannya mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya. Emosi tidak mengubah fakta. Ayahmu dituduh kelalaian medis yang mengakibatkan kematian seorang pasien. Buktinya dibuat-buat. Kirana akhirnya tiba di depan mimbar. Begitu dekat sehingga dia bisa melihat pembuluh darah yang menonjol di tangan Hakim Agung itu. Dan Anda tahu itu. Semua orang di pengadilan ini tahu itu. Dokter, Agung Setiawan menutup matanya erat-erat. Putrinya sedang menghancurkan setiap kemungkinan banding di masa depan dengan ledakan emosi itu. Dr. Rina Wulandari, pengacara pembelanya, bangkit dengan gugup. Yang mulia, saya mohon maaf atas nama klien saya. Anak di bawah umur ini jelas trauma karena anak itu mengatakan yang sebenarnya. Sebuah suara tua terdengar dari galeri publik. Seorang wanita dengan tongkat berdiri perlahan. Saya ada di rumah sakit itu malam kejadian itu. Nyonya, duduk segera atau Anda akan diusir, perintah hakim. Tetapi yang lain mulai berdiri. Pertama 1, lalu 3, lalu selusin orang di galeri. Anak saya hidup berkat Dr. Agung. Dia mengoperasi istri saya tanpa dibayar sepeser pun. Pria itu adalah pahlawan, bukan penjahat. Palu menghantam dengan marah. Para petugas berlari menuju galeri saat kekacauan menguasai pengadilan. Di tengah keributan itu, Kirana mengambil kesempatan. Dia menaiki tangga mimbar sebelum ada yang bisa menghentikannya dan berdiri tepat di depan kursi roda Hakim Bima. Tuan Hakim, suaranya sekarang lebih pelan, tetapi setiap kata memotong udara seperti pisau tajam. Ibu saya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ayah saya adalah satu-satunya yang saya miliki. Jika Anda menghukumnya hari ini, Anda akan menghancurkan keluarga yang tidak bersalah. Bima Wirawan menatap gadis di depannya. Sedetik, ada sesuatu yang berkelip di mata abu-abunya, sesuatu yang tampak seperti rasa sakit atau mungkin pengakuan, tetapi wajahnya mengeras lagi. Anak kecil, keadilan tidak didasarkan pada perasaan, itu didasarkan pada fakta dan bukti. Dan bukti melawan ayahmu adalah bukti. Kirana memotongnya, suaranya meninggi lagi. Anda berbicara tentang bukti ketika putra Anda sendiri diselamatkan oleh ayah saya? Seluruh pengadilan membeku. Tidak ada bisikan. Tidak ada gerakan. Semua mata tertuju pada hakim, yang ekspresinya berubah drastis. Buku-buku jarinya memutih saat mencengkeram sandaran tangan. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Suaranya keluar seperti bisikan serak. Putra Anda, yang mulia. Kirana mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku seragam sekolahnya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih kecil, dia mengalami kecelakaan. Dokter bilang dia tidak akan selamat. Tetapi ayah saya mengoperasinya selama 11 jam berturut-turut. Tanpa istirahat, tanpa menyerah. Dia menyelamatkan hidupnya. Jaksa Hartono pucat. Dr. Rina menatap Kirana dengan mata terbelalak, tidak tahu dari mana gadis kecil itu mendapatkan informasi itu. Dr. Agung Setiawan dari bangku terdakwa menggelengkan kepalanya, tahu bahwa putrinya telah melewati batas berbahaya. Itu tidak relevan dengan kasus ini. Hakim tergagap, tetapi suaranya telah kehilangan semua otoritasnya. Saya tidak bisa. Anda tidak bisa apa? Kirana mengambil satu langkah lebih dekat. Anda tidak bisa berlaku adil. Anda tidak bisa melihat buktinya dengan benar. Anda duduk di sana, menghakimi pria yang mengembalikan putra Anda kepada Anda, dan sekarang Anda akan menghukumnya karena sesuatu yang tidak dia lakukan. Anak kecil, berhenti sekarang. Hakim Bima mengangkat tangannya, wajahnya memerah. Anda menghina pengadilan, petugas. Tetapi Kirana sudah terlalu jauh untuk berhenti. Dalam benaknya yang kekanak-kanakan, hanya ada satu cara untuk membuat pria ini mengerti. Satu cara untuk mendobrak penghalang ketidakpedulian yang memisahkan mereka yang berkuasa dari mereka yang tak berdaya. Dia melihat kursi roda, melihat mata hakim, dan kemudian mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Lepaskan ayahku dan aku akan membuatmu berdiri. Keheningan yang mengikuti mutlak, begitu padat sehingga bisa dipotong dengan pisau. Dan kemudian, seolah-olah seseorang telah membuka pintu air, tawa meledak di seluruh ruangan. Pengacara tertawa, wartawan tertawa, penonton tertawa, bahkan petugas keamanan bertukar senyum tak percaya.
Seorang gadis kecil baru saja berjanji membuat seorang pria yang telah lumpuh selama bertahun-tahun bisa berjalan. Itu konyol, itu kekanak-kanakan, itu mustahil. Kau mendengarnya? Seorang wartawan berbisik kepada rekannya di antara tawa. Dia akan membuat hakim berjalan. Ini bahan berita utama. Kasihan makhluk kecil itu, dia putus asa, komentar seorang wanita di galeri. Jaksa Hartono membiarkan senyum sinis muncul. Yang mulia, saya pikir adegan ini menunjukkan dengan sempurna keadaan mental tidak stabil yang menyelimuti keluarga terdakwa. Saya meminta ini dipertimbangkan dalam hukuman. Bahkan Dr. Rina menutup matanya karena frustrasi. Kasusnya, yang sudah lemah, baru saja menjadi lelucon di mata pengadilan. Tetapi Kirana tidak mundur. Dia tidak menangis. Dia tidak menundukkan pandangan. Kalian tidak percaya padaku, katanya sederhana menatap lurus ke mata Hakim Bima. Semua orang tertawa, tetapi aku tahu sesuatu yang kalian tidak tahu. Dan apa itu, nah? Hakim bertanya dengan suara lelah. Kesabarannya habis. Apa yang kau tahu yang tidak kami ketahui dengan pengalaman bertahun-tahun? Kirana mencondongkan tubuh ke depan, begitu dekat, sehingga hanya hakim yang bisa mendengarnya dengan jelas. Aku tahu Anda bisa berjalan. Kata-kata itu jatuh seperti bom senyap. Wajah Hakim Bima Wirawan berubah. Warna kulitnya benar-benar hilang. Tangannya mulai gemetar terlihat. Matanya terbelalak dengan campuran keterkejutan, ketakutan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tampak seperti teror murni. Apa katamu? Bisiknya hampir tak terdengar. Anda bisa berjalan. Kirana mengulanginya. Kali ini cukup keras sehingga pengacara terdekat mendengarnya. Dan aku bisa membuktikannya. Pengadilan, yang beberapa saat sebelumnya meledak dalam tawa, kini menyimpan keheningan kuburan. Sesuatu dalam nada gadis kecil itu, sesuatu dalam reaksi hakim, telah mengubah suasana sepenuhnya. Jaksa Hartono melompat berdiri. Yang mulia, ini konyol. Gadis ini mengarang tuduhan tanpa dasar. Saya menuntut dia dikeluarkan dan dituntut karena menghina pengadilan. Tetapi Hakim Bima tidak menjawab. Dia menatap tajam ke Kirana seolah-olah melihat hantu. Bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara. Keringat mulai terbentuk di dahinya. Yang mulia, Dr. Rina berani angkat bicara. Apakah Anda baik-baik saja? Kirana mengeluarkan sesuatu yang lain dari sakunya. Sebuah amplop kecil, menguning karena waktu. Dia meletakkannya di atas meja hakim dengan tangan mantap. Ini, katanya dengan suara jernih, adalah surat yang ayahku tidak pernah ingin tunjukkan. Dia menyuruhku bahwa rahasia pasien adalah suci, tetapi aku bukan dokter. Dan ayahku akan dipenjara karena sesuatu yang tidak dia lakukan. Hakim menatap amplop itu, seolah-olah itu adalah ular berbisa. Dia tidak menyentuhnya, tidak membukanya, tetapi semua orang di ruangan itu bisa melihat bahwa dia mengenali amplop itu. Apa itu? Tuntut jaksa maju menuju mimbar. Itu kebenaran. Kirana menjawab berbalik menghadap seluruh ruangan. Ayahku telah menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun. Tetapi jika kalian semua akan menghancurkan hidupnya berdasarkan kebohongan, maka aku akan menyelamatkan hidupnya dengan mengatakan yang sebenarnya. Dia menatap hakim lagi, yang sekarang gemetar terlihat di kursi rodanya. Amplop itu berisi catatan medis yang membuktikan bahwa kelumpuhan Anda tidak nyata. Berisi hasil tes yang ayah saya lakukan ketika Anda memohon padanya untuk merahasiakannya. Ketika Anda memohon padanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Karena diam, palu menghantam begitu keras hingga terbelah. Hakim Bima berdiri. Tidak, tunggu. Dia masih duduk, tetapi seluruh tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan. Otot lehernya tegang, matanya merah. Petugas, segera keluarkan gadis ini dan sita amplop itu. Tetapi Kirana lebih cepat. Dia meraih amplop itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Jika ada yang menyentuhku, aku akan membacakan ini dengan lantang untuk seluruh pengadilan, untuk seluruh pers, untuk seluruh negeri. Para petugas berhenti mendadak. Para wartawan mengarahkan kamera mereka dengan panik. Jaksa Hartono menatap antara gadis itu dan hakim. Jelas bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dr. Agung Setiawan dari bangku terdakwa berbisik ngeri. Kirana, jangan, tolong jangan lakukan ini. Tetapi putrinya sudah mengambil keputusan. Aku akan membuat kesepakatan, Tuan Hakim, katanya, dengan ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Bebaskan ayahku sekarang juga. Akui bahwa persidangan ini adalah penipuan, dan aku akan menghancurkan amplop ini. Rahasiamu akan mati bersamaku. Tetapi jika Anda menghukum ayah saya hari ini, maka seluruh dunia akan tahu kebenaran tentang Anda. Seluruh pengadilan menahan napas. Ini bukan lagi persidangan Dr. Agung Setiawan.
Ini telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak ada yang menduga. Hakim Bima Wirawan menatap gadis di depannya, lalu menatap para wartawan, lalu ke amplop yang dia pegang seperti senjata. Kariernya, reputasinya, seluruh hidupnya bergantung pada seutas benang di tangan seorang gadis kecil. Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan, bisiknya dengan suara pecah. Aku mengerti dengan sempurna, Kirana menjawab. Aku menyelamatkan ayahku tanpa memandang biayanya. Dan pada saat itu, saat kamera merekam setiap detik, saat seluruh pengadilan menunggu dengan napas tertahan, Hakim Bima Wirawan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia mulai menangis. Air mata Hakim Bima Wirawan mengalir di wajahnya sementara keheningan di pengadilan menjadi tak tertahankan. Itu bukan air mata yang malu-malu. Itu adalah isak tangis tersendat-sendat yang mengguncang bahunya, membuat kursi rodanya sedikit bergetar. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang pernah melihat seorang hakim agung hancur seperti itu. Yang mulia, Jaksa Hartono tergagap benar-benar tersesat tentang bagaimana melanjutkan. Anda perlu istirahat. Tetapi hakim tidak menjawab. Dia menutupi wajahnya dengan tangan. Jari-jarinya menekan pelipisnya, seolah-olah ingin menghentikan rasa sakit yang datang dari dalam. Kirana masih memegang amplop kekuningan tinggi-tinggi, merasakan untuk pertama kalinya sengatan keraguan menembus dadanya. Ayah selalu bilang rahasia pasien itu suci, bisiknya pada dirinya sendiri, tetapi cukup keras untuk didengar hakim. Dia bilang dokter tidak boleh mengkhianati kepercayaan, apapun yang terjadi, tetapi dia juga mengajariku bahwa kebenaran lebih penting daripada keheningan ketika ketidakadilan menang. Dokter Agung Setiawan dari bangku terdakwa menyaksikan putrinya dengan campuran kebanggaan yang menghancurkan dan teror mutlak. Dia tahu persis apa isi amplop itu, dia tahu beratnya rahasia itu, dan dia tahu bahwa jika Kirana mengungkapkannya, itu akan menghancurkan seorang pria yang, terlepas dari segalanya, juga memiliki kisah untuk diceritakan. Kirana memanggil dengan suara pecah. Nak, tolong turunkan amplop itu. Ini bukan yang kuinginkan untukmu, tapi ini yang kuinginkan untukmu, ayah. Aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Aku tidak akan kehilangan satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Mungkin sebuah suara tua menyela dari galeri. Itu adalah wanita tua yang sama yang telah bangkit sebelumnya. Sekarang dia berjalan perlahan ke depan, bersandar pada tongkatnya. Mungkin kita semua perlu mendengar keseluruhan cerita sebelum menghakimi siapapun. Astaga, siapa Anda? Tuntut jaksa. Jelas gugup karena kehilangan kendali total atas proses tersebut. Nama saya Kartika Dewi. Wanita tua itu sampai ke pagar pembatas yang memisahkan publik dari area hukum. Saya seorang perawat di rumah sakit pusat selama 40 tahun. Saya hadir malam ketika semua ini dimulai, baik kasus Dr. Agung maupun. Dia menatap hakim dengan penuh arti, serta peristiwa lain yang beberapa orang lebih suka lupakan. Hakim Bima Wirawan akhirnya menurunkan tangannya dari wajahnya. Matanya merah, bengkak. Tetapi ada sesuatu yang lain di dalamnya sekarang. Kepasrahan mungkin atau mungkin kelegaan. Ibu Dewi, suaranya keluar serak. Tolong, jangan. Apa, Yang Mulia? Wanita tua itu menyela dengan lembut, tetapi tegas. Saya tidak mengatakan kebenaran. Saya tidak mengungkapkan apa yang telah kita diamkan selama bertahun-tahun ini. Lihatlah sekeliling. Lihatlah gadis pemberani yang bersedia menghancurkan kepolosannya untuk menyelamatkan ayahnya. Apakah kita benar-benar akan membiarkan sirkus ini berlanjut? Dr. Rina Wulandari, pengacara pembela, berjalan hati-hati mendekati Kirana. Nak, berikan amplop itu padaku. Ada cara hukum untuk mengajukan bukti tanpa. Cara hukum tidak berhasil. Kirana mundur melindungi amplop itu di dadanya. Ayahku percaya pada cara hukum, menyewa pengacara, mengajukan bukti, melakukan semua yang benar, dan tetap saja dia akan dihukum karena bukti melawannya sangat kuat. Jaksa Hartono menyela, memulihkan sebagian ketenangannya. Pasien meninggal di meja operasi. Laporan medis menunjukkan kelalaian yang jelas. Dr. Agung membuat keputusan yang salah yang. Dr. Agung membuat satu-satunya keputusan yang mungkin. Suara Kartika Dewi memotong udara seperti cambuk. Pria itu tiba di rumah sakit dengan pendarahan internal hebat. 3 dokter sebelum Dr. Agung menolak untuk mengoperasinya karena mereka tahu peluang untuk bertahan hidup hampir nol. Tapi Dr. Agung tidak meninggalkan siapapun. Catatan mengatakan sebaliknya. Jaksa mengeluarkan folder tebal dari tas kerjanya. Di sini kesaksian Dr. Rahmat Hidayat, rekan terdakwa, yang menyatakan bahwa Dr. Agung mengoperasi melawan protokol
bahwa dia mengambil risiko yang tidak perlu, bahwa egonya. Dr. Rahmat adalah pembohong. Suara lain terdengar dari galeri. Seorang pria muda dengan bekas luka yang terlihat di lehernya berdiri. Nama saya Bima Santoso. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya berusia 8 tahun, saya mengalami kecelakaan mengerikan. Dr. Rahmat bilang terlalu berbahaya untuk mengoperasi saya, lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Tahukah Anda apa artinya itu? Itu berarti membiarkan saya mati. Tapi Dr. Agung tidak setuju. Dia mengoperasi saya selama 14 jam dan saya hidup berkat dia. Lebih banyak orang mulai berdiri satu persatu. Kisah serupa memenuhi pengadilan. Dia mengoperasi istri saya ketika tidak ada orang lain yang mau mengambil risiko. Dia menyelamatkan bayi saya ketika dokter lain memvonisnya. Pria itu pahlawan, bukan penjahat. Palu memukul dengan lemah. Hakim Bima tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan ruangan. Dia menatap parade kesaksian dengan ekspresi kalah. Lihat, Yang Mulia. Kirana mendekati mimbar lagi. Amplop masih kokoh di tangannya. Semua orang ini tahu siapa ayahku sebenarnya, tetapi ada orang lain di ruangan ini yang juga mengetahuinya dengan sangat baik. Seseorang yang berhutang segalanya padanya. Hakim menutup matanya. Tolong nak, jangan lakukan ini. Kalau begitu, lakukan hal yang benar. Kirana meletakkan amplop di meja, tetapi menjaga tangannya di atasnya. Katakan yang sebenarnya tentang ayahku. Akhiri persidangan tidak adil ini dan aku akan menyimpan rahasiamu selamanya. Tidak sesederhana itu. Hakim membuka matanya dan untuk pertama kalinya ada kesusahan yang tulus di dalamnya. Oh, ada hal-hal yang tidak kau mengerti. Alasan mengapa persidangan ini harus dilanjutkan. Alasan. Kirana memiringkan kepalanya. Atau ancaman. Keheningan yang mengikuti terasa elektrik. Jaksa Hartono pucat terlihat. Dr. Rina bertukar pandang cepat dengan Kartika Dewi dan Dr. Agung Setiawan dari bangku terdakwa merasakan sepotong teka-teki akhirnya terpasang. Anda tidak ingin menghukum ayah saya. Kirana berkata perlahan seolah memecahkan teka-teki. Seseorang memaksa Anda. Kirana, berhenti sekarang. Ayahnya mencoba bangkit, tetapi para petugas menahannya duduk. Jangan lanjutkan jalan itu. Itu berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Sebuah suara baru bergema dari pintu pengadilan. Semua orang berbalik untuk melihat seorang pria jangkung, sekitar 50 tahun, mengenakan setelan mahal, masuk dengan langkah percaya diri. Kehadirannya memenuhi ruangan sedemikian rupa, sehingga orang-orang secara naluriah menyingkir. Berbahaya bagi pembohong, atau berbahaya bagi mereka yang bersedia mengatakan yang sebenarnya. Tuan Suryo Pranoto, Jaksa Hartono mengucapkan nama itu seolah-olah itu racun. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini pengadilan tertutup. Saya seorang pengacara. Suryo Pranoto tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyum itu. Dan saya baru saja disewa untuk mewakili Dr. Agung Setiawan. Tindakan pertama saya sebagai pembelanya adalah mengajukan mosi pembatalan seluruh persidangan ini, berdasarkan bukti manipulasi prosedural. Dr. Rina membuka mulutnya untuk memprotes, tetapi Suryo mengangkat tangan. Dr. Rina, tanpa menyinggung, tetapi Anda ditugaskan untuk kasus ini justru karena beban kerja Anda membuatnya kurang efektif. Itu bukan kebetulan. Itu direncanakan. Direncanakan. Hakim Bima mencondongkan tubuh ke depan. Tuan Pranoto, Anda membuat tuduhan yang sangat serius, tanpa bukti. Suryo mengeluarkan perangkat dari sakunya. Saya punya rekaman, percakapan antara Jaksa Hartono dan individu tertentu yang lebih suka tetap berada dalam bayang-bayang. Percakapan di mana mereka membahas persis bagaimana memastikan hukuman Dr. Agung tanpa memedulikan kebenaran. Pengadilan meledak dalam bisikan. Jaksa Hartono melompat berdiri, wajahnya memerah padam. Itu sama sekali tidak benar. Saya menuntut perangkat itu segera disita. Tidak ada cara hukum bagi Anda untuk memiliki akses ke percakapan pribadi yang melibatkan konspirasi untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah. Suryo mengangkat alis. Anda benar, Jaksa. Tidak ada cara hukum bagi saya untuk memiliki ini, tetapi inilah dia dan itu lengkap dengan tanggal, waktu dan nama. Kirana menatap pendatang baru itu dengan campuran keheranan dan kecurigaan. Siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda membantu ayah saya? Suryo Pranoto menatapnya lurus, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya melembut. Karena gadis kecil, ayahmu pernah menyelamatkan seseorang yang sangat penting bagiku, seseorang yang dokter telah putus asa. Dan karena aku telah bertahun-tahun menunggu saat yang tepat untuk membayar hutang itu. Siapa? Kirana bertanya. Putriku.
Suryo menjawab dengan singkat. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia seumuran denganmu, dia mengalami aneurisma otak. Dokter Agung mengoperasinya ketika 5 ahli bedah berbeda mengatakan itu tidak mungkin. Hari ini dia belajar kedokteran karena dia ingin menjadi seperti pria yang memberinya kesempatan hidup kedua. Air mata mengalir di pipi Kirana. Jadi ada lebih banyak orang yang ayahku selamatkan. Ratusan. Kartika Dewi menyela. Selama kariernya, Dokter Agung telah menyelamatkan ratusan orang yang dianggap dokter lain sebagai kasus yang hilang, tetapi itu juga membuatnya mendapatkan musuh. Musuh. Dr. Rina akhirnya menemukan suaranya. Apakah Anda mengatakan bahwa persidangan ini adalah balas dendam? Bukan hanya balas dendam. Suryo berjalan ke tengah ruangan. Suaranya memproyeksikan agar semua orang bisa mendengar. Ini adalah pesan. Pesan untuk semua dokter yang berpikir untuk menempatkan pasien mereka di atas keuntungan, bagi mereka yang menolak suap dari perusahaan farmasi, bagi mereka yang melaporkan praktik medis yang korup. Itu tuduhan yang sangat serius, Hakim Bima mengatakan. Tetapi suaranya kurang meyakinkan. Dan saya bisa membuktikan setiap satunya. Suryo meletakkan tas kerja di meja pembelaan. Tetapi pertama-tama, Yang Mulia, saya perlu Anda membuat keputusan. Apakah Anda akan membiarkan kebenaran terungkap? Atau apakah Anda akan terus menjadi bagian dari sandiwara ini? Hakim menatap Suryo, lalu ke Kirana, yang masih memegang amplop kekuningan, lalu ke puluhan orang di galeri. Semuanya menatapnya dengan harapan dan permohonan. Akhirnya, matanya tertuju pada Dokter Agung Setiawan. Dokter Agung, katanya perlahan. Anda menyelamatkan putra saya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika spesialis terbaik di negeri ini mengatakan tidak ada harapan, Anda menemukan cara. Dia mengoperasi selama berjam-jam, menolak beristirahat, menolak menyerah. Seluruh pengadilan mendengarkan dalam keheningan mutlak. Setelah operasi itu, hakim melanjutkan, suaranya pecah. Anda mengunjungi saya secara pribadi. Anda menunjukkan sesuatu kepada saya. Sesuatu yang Anda temukan selama pemeriksaan pra-operasi putra saya. Sesuatu tentang saya. Kirana mencengkram amplop itu lebih erat. Anda memberitahu saya bahwa ada bukti bahwa kelumpuhan saya, kecelakaan yang membuat saya di kursi roda ini bertahun-tahun yang lalu, memiliki ketidaksesuaian. Anda menunjukkan studi yang menunjukkan bahwa dengan perawatan yang tepat saya bisa berjalan lagi. Kirana menyelesaikan kalimatnya. Hakim mengangguk perlahan. Tetapi Anda juga menjelaskan, mengapa Anda tidak bisa mengumumkannya secara terbuka. Mengapa Anda harus menyimpan rahasia itu? Karena jika dunia mengetahui bahwa kelumpuhan saya tidak permanen, bahwa saya berada di kursi roda ini karena alasan yang tidak sepenuhnya fisik, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Suryo Pranoto berkata, pelan, reputasi mereka, semua yang telah mereka bangun. Tetapi itu bukan semua. Kartika Dewi menambahkan suaranya gemetar. Benar Yang Mulia, Hakim Bima Wirawan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, dia telah membuat keputusan. Tidak, akunya, bukan itu semuanya. Kebenarannya adalah setelah kecelakaan saya menerima kompensasi jutaan dari asuransi. Kompensasi berdasarkan premis bahwa saya tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Jika dunia tahu itu tidak benar, saya harus mengembalikan semua uang itu. Uang yang sudah saya habiskan untuk perawatan putra saya, untuk pendidikan putri-putri saya, untuk menghidupi keluarga saya. Jadi Dokter Agung menyimpan rahasianya, Kirana berkata, untuk melindungi keluarganya. Ya, hakim mengangguk. Dan saya bersumpah saya tidak akan pernah melupakan kebaikan itu, bahwa jika suatu hari saya bisa membantunya, saya akan melakukannya tanpa ragu. Kalau begitu, bantu dia. Sekarang, Kirana meletakkan amplop itu langsung di tangan hakim. Jadilah pria yang dipercaya ayahku. Bersikap adillah. Bima Wirawan mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dia menatapnya lama sekali. Kemudian, di depan mata semua orang di pengadilan yang terkejut, dia merobeknya menjadi 2. Rahasia ini, katanya dengan suara tegas. Mati di sini, dan sekarang. Bukan karena saya diperas, bukan karena saya takut, tetapi karena saya mengerti bahwa beberapa kebenaran lebih penting daripada yang lain. Dia menatap lurus ke arah Kirana. Kau benar, nak. Persidangan ini adalah sandiwara, dan aku pengecut karena membiarkannya berjalan sejauh ini. Dia berbalik menghadap Jaksa Hartono, yang telah menyaksikan segalanya dengan kengerian yang meningkat. Jaksa, bukti Anda terhadap Dokter Agung telah dipertanyakan oleh banyak saksi kredibel. Kasus Anda didasarkan pada kesaksian satu dokter yang kredibilitasnya sekarang dipertanyakan. Dan jika Tuan Pranoto benar-benar memiliki bukti manipulasi prosedural, Yang Mulia,
Ini tidak masuk akal, Hartono berteriak. Anda tidak bisa begitu saja membatalkan kasus karena seorang gadis membuat pertunjukan emosional. Aturan prosedural. Aturan prosedural ada untuk melayani keadilan, hakim menyela, bukan untuk menghalanginya. Dan sekarang saya melihat dengan jelas bahwa keadilan tidak dilayani di pengadilan ini. Dia mengangkat palunya. Persidangan ini, dia menyatakan, ditangguhkan tanpa batas waktu sampai penyelidikan penuh dilakukan atas tuduhan manipulasi prosedural dan bukti palsu. Palu jatuh, suaranya bergema seperti guntur. Pengadilan meledak. Para wartawan berlari ke pintu keluar berteriak ke telepon mereka. Penonton berteriak kegirangan. Jaksa Hartono melemparkan kertas ke udara memprotes dengan marah dan di tengah kekacauan Kirana berlari ke arah ayahnya. Para petugas, bingung dengan perubahan keadaan, tidak menghentikannya ketika dia melompati pagar pembatas dan menerjang ke pelukan Agung Setiawan. Dia menangkapnya, memeluknya erat seolah-olah ingin menyerapnya ke dalam dirinya. Kau berhasil, pemberaniku, bisiknya di rambutnya. Kau berhasil, tidak ayah, kau yang berhasil. Kau menyelamatkan hakim, kau menyelamatkan semua orang. Aku hanya memastikan mereka mengingatnya. Tetapi saat ayah dan anak itu berpelukan, keduanya tidak memperhatikan sosok gelap yang mengawasi dari belakang pengadilan. Seorang pria yang telah hadir selama seluruh proses, membuat catatan cermat, merekam setiap kata. Persidangan ini telah ditangguhkan, tetapi perang baru saja dimulai dan kekuatan yang telah mencoba menghancurkan Dr. Agung Setiawan tidak akan menyerah begitu mudah. Malam telah tiba di kota ketika Kirana dan ayahnya akhirnya keluar dari pengadilan. Para wartawan menunggu mereka seperti kawanan lapar. Kamera berkedip, mikrofon terulur seperti tentakel putus asa untuk menangkap setiap kata. Dr. Agung, bagaimana perasaan Anda setelah penangguhan persidangan? Kirana, apakah benar Anda memeras hakim? Dokter, apakah ada korupsi dalam sistem peradilan? Suryo Pranoto muncul sebagai perisai di antara mereka dan pers. Kehadirannya yang mengesankan menyingkirkan kekacauan. Tanpa komentar. Klien saya tidak akan memberikan pernyataan sampai penyelidikan selesai. Sebuah mobil hitam menunggu di trotoar. Suryo dengan cepat membimbing mereka ke dalam, menutup pintu, tepat ketika seorang wartawan mencoba memasukkan mikrofonnya. Kendaraan itu melaju kencang, meninggalkan kekacauan media. Di dalam mobil, Kirana akhirnya membiarkan dirinya gemetar. Adrenalin yang menopang keberaniannya selama berjam-jam menguap meninggalkannya kelelahan dan ketakutan. Agung memeluknya ke dadanya, merasakan isakan pelan yang telah dia tahan terlalu lama. Sudah berakhir, pemberaniku, bisiknya mencium kepalanya. Sudah berakhir, sungguh ayah. Suara Kirana yang patah memilukan hatinya. Atau baru saja dimulai. Agung bertukar pandang dengan Suryo, yang mengemudi dengan ekspresi muram. Keduanya tahu jawabannya, tetapi tidak ada yang ingin mengucapkannya dengan lantang. Mobil itu tidak menuju ke rumah mereka. Sebaliknya, Suryo membawa mereka ke sebuah gedung yang mencolok di pinggiran kota. Sebuah tempat yang tampak ditinggalkan, tetapi jendelanya bersinar dengan cahaya redup dari dalam. "Di mana kita?" tanya Agung ketika kendaraan berhenti. "Di tempat yang aman," Suryo menjawab mematikan mesin. "Saya perlu menunjukkan sesuatu kepada Anda. Sesuatu yang akan mengubah semua yang Anda pikir Anda tahu tentang kasus ini." Mereka masuk melalui pintu samping. Interiornya sangat modern. Komputer, banyak layar, lemari arsip logam. Itu tampak seperti kantor penyelidikan swasta. Seorang wanita muda sekitar 30 tahun mendongak ketika mereka masuk. Rambutnya diikat ekor kuda tinggi dan dia mengenakan kacamata berbingkai tebal. Di mejanya ada puluhan foto, dokumen, dan catatan yang dihubungkan dengan benang merah. Dr. Agung, Kirana. Suryo memperkenalkan mereka. Dia adalah Maya Sari, penyelidik swasta, dan orang yang telah mengurai konspirasi ini selama berbulan-bulan. Berbulan-bulan, Agung mengerutkan kening. Tetapi saya dituduh baru 8 minggu yang lalu. Maya melengkapi sambil menyesuaikan kacamatanya. Tetapi konspirasi melawan Anda dimulai jauh sebelumnya, sekitar setahun yang lalu. Dia menunjuk salah satu layar tempat foto seorang pria yang lebih tua, rambut perak, ekspresi predator dalam setelan mahal muncul. Anda mengenali pria ini, Dr. Agung? Agung mempelajari gambar itu dan merasakan darahnya membeku. Itu Hartono Adiwijaya, Direktur Eksekutif Laboratorium Sinar. Tepat sekali. Maya menyentuh keyboard dan lebih banyak gambar muncul. Salah satu perusahaan farmasi terbesar di negeri ini dan musuh pribadinya nomor 1. Saya tidak mengerti. Kirana menatap foto-foto itu dengan bingung.
Mengapa seorang pemilik obat ingin menyakiti ayah saya? Maya berlutut agar sejajar dengan gadis itu. Sudah lama ayahmu menemukan sesuatu yang mengerikan. Laboratorium Sinar menjual obat-obatan cacat ke rumah sakit umum. Obat-obatan yang tidak berfungsi dengan baik, tetapi lebih murah untuk diproduksi. Ayahmu melaporkan ini dan mereka mengkambing hitamkanku. Karena itu, Agung menambahkan dengan getir. Tidak ada otoritas yang menyelidiki. Sebaliknya, saya dituduh pencemaran nama baik. Saya harus menarik kembali secara publik agar tidak kehilangan lisensi medis saya. Tetapi Anda tidak benar-benar menariknya kembali, bukan? Suryo tersenyum. Dia terus mendokumentasikan setiap kasus, setiap pasien yang terpengaruh, menyimpan bukti. Saya harus melakukannya, Agung membela diri. Ada anak-anak yang meninggal karena obat palsu. Maya kembali ke komputernya. Hartono Adiwijaya tahu dan memutuskan bahwa Anda terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Dia perlu membungkam Anda secara permanen, bukan dengan kekerasan fisik. Itu akan terlalu jelas, tetapi dengan menghancurkan kredibilitas Anda, karier Anda, hidup Anda. Pasien yang meninggal, Kirana menghubungkan potongan-potongan itu. Yang mereka bilang ayahku bunuh bernama Rudi Prasetyo. Maya menunjukkan foto seorang pria paruh baya. Dia bekerja sebagai akuntan untuk laboratorium Sinar. Dia telah menemukan ketidakberesan keuangan terkait dengan obat-obatan cacat itu. Dia akan bersaksi melawan perusahaan. Keheningan di ruangan itu padat seperti timah. Maksudnya, Agung tidak bisa menyelesaikan kalimatnya bahwa Rudi Prasetyo tidak meninggal karena kelalaian medis. Suryo menyelesaikan, dia dibunuh dan mereka merancang semuanya agar Anda memikul kesalahan. Kirana merasakan kakinya lemas. Agung menahannya sebelum dia jatuh, membawanya ke kursi terdekat. Dunia gadis itu, yang sudah terguncang hebat, kini runtuh sepenuhnya. Bagaimana? Hanya itu yang bisa ditanyakan Agung. Maya mulai menjelaskan dengan suaranya yang teknis, tetapi syarat dengan kemarahan yang tertahan. Rudi Prasetyo tiba di rumah sakit pusat dengan pendarahan internal. Catatan menunjukkan Anda memerintahkan tes darah rutin sebelum operasi, tetapi tes itu dimanipulasi. Dia menunjukkan dokumen di layar. Seseorang mengubah hasilnya untuk menyembunyikan bahwa Prasetyo telah diracuni dengan antikoagulan yang sangat kuat. Ketika Anda mengoperasinya, mustahil untuk menghentikan pendarahan. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, pria itu sudah ditakdirkan. Ya Tuhan, Agung merosot ke kursi, wajahnya di antara tangannya. Tetapi ada lagi. Maya melanjutkan tanpa henti. Dr. Rahmat Hidayat, rekan Anda yang bersaksi melawan Anda, bagaimana dengannya? Dia menerima transfer 2 miliar ke rekening lepas pantai 3 hari setelah kematian Prasetyo, uang yang berasal dari anak perusahaan laboratorium Sinar. Kirana melompat berdiri, kepalan tangannya yang kecil terkepal. Jadi dokter itu berbohong. Ayahku tidak bersalah. Sepenuhnya Suryo mengangguk. Tapi membuktikan ini di pengadilan akan rumit. Hartono Adiwijaya memiliki koneksi yang dalam. Hakim, politisi, polisi, semua di sakunya. Jadi, apa yang kita lakukan? Tanya Agung merasa lebih tersesat dari sebelumnya. Kita lawan. Suara baru bergabung dalam percakapan. Semua orang berbalik untuk melihat Hakim Bima Wirawan masuk melalui pintu samping yang sama, tetapi kali ini dia tidak datang dengan kursi rodanya. Dia berdiri, bersandar pada kruk, berjalan perlahan, tetapi dengan sengaja ke arah mereka. Kirana tersentak. Agung melompat berdiri berlari ke arah Hakim. Apa yang Anda lakukan? Bukankah seharusnya Anda mencoba berjalan? Bima menyelesaikan. Akhirnya mencapai kursi dan jatuh dengan desahan kelelahan. Dokter Agung, kita berdua tahu kebenarannya. Anda memberitahuku bertahun-tahun yang lalu. Dia melepaskan mantelnya, memperlihatkan lengan dengan otot yang jelas berkembang. Tubuhku bisa berjalan. Studi yang Anda tunjukkan padaku jelas. Saraf yang beregenerasi, otot yang berfungsi. Secara fisik aku mampu, tetapi secara mental. Agung mulai. Secara mental aku pengecut. Bima menyela. Trauma kecelakaan. Ketakutan kehilangan segalanya jika kebenaran terungkap. Rasa bersalah karena berbohong, selama bertahun-tahun membangun penjara di pikiranku yang lebih kuat daripada kelumpuhan fisik apapun. Dia menatap lurus ke arah Kirana, sampai seorang gadis pemberani menunjukkan padanya apa artinya keberanian. Itu bukan ketiadaan rasa takut, itu melakukan hal yang benar terlepas darinya. Mengapa Anda di sini? Tanya Suryo, jelas terkejut dengan penampilan hakim itu. Karena saya menerima ini hari ini. Bima mengeluarkan amplop dari sakunya. Di dalamnya ada satu foto, itu putranya, diambil hari itu juga sesuai tanggal digital di sudut.
Di sekitar kepala anak itu, seseorang telah menggambar lingkaran sasaran dengan spidol merah. Kirana merasakan darahnya membeku. Agung mengambil foto itu, tangannya gemetar karena amarah. Hartono Adiwijaya tidak berhenti setelah saya menangguhkan persidangan. Bima menjelaskan suaranya terkontrol, tetapi syarat kebencian. Dia menelepon saya secara pribadi. Dia bilang jika saya tidak menghukum Dr. Agung dalam persidangan baru, keluarga saya akan membayar harganya. Dan apa jawaban Anda? Valeria bertanya. Bahwa dia pergi ke neraka, Bima menjawab singkat. Aku sudah muak menjadi bonekanya. Kali ini aku akan melakukan hal yang benar tanpa memandang biayanya. Dia berdiri lagi, bersandar pada kruk. Usahanya terlihat. Keringat mengalir di dahinya, tetapi dia berdiri tegak. Dr. Agung, Anda menyelamatkan putra saya. Ketika tidak ada orang lain yang mau mengambil risiko, Anda mengajari saya bahwa beberapa rahasia lebih berat daripada kebohongan. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Saya akan bersaksi tentang konspirasi, tentang ancaman, tentang semua itu akan menghancurkan karier Anda. Agung memperingatkan. Mungkin, Bima mengangguk. Tetapi setidaknya saya bisa menatap mata putra saya tanpa merasa malu. Sebuah telepon berdering memecah momen itu. Valeria menjawab. Dia mendengarkan sebentar dan wajahnya pucat. Apa yang terjadi? Suryo bertanya segera. Itu kontak saya di polisi. Dia menutup telepon dengan tangan gemetar. Mereka baru saja mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Dr. Agung. Mereka bilang dia melanggar persyaratan pembebasannya karena meninggalkan kota tanpa izin. Tapi aku tidak meninggalkan kota. Agung memprotes. Kami tahu itu, Suryo menggerutu. Tetapi Hartono tidak perlu itu benar. Dia hanya butuh alasan untuk memenjarakanmu lagi. Berapa banyak waktu yang kita miliki? Tanya Bima. Patroli sedang dalam perjalanan. 15 menit. Mungkin 20. Kirana merasakan kepanikan menyelimutinya. Mereka baru saja membebaskan ayahnya dan sekarang dia akan ditangkap lagi. Semua pengorbanan, semua rasa sakit sia-sia. Tidak, dia tidak mengatakannya dengan lantang, mengejutkan dirinya sendiri dengan ketegasan nadanya. Kita tidak akan membiarkan mereka menang, Kirana, sayang, Agung mulai. Tidak, ayah, dia menyela. Dan ada sesuatu di matanya yang membuat semua orang di ruangan itu memperhatikan. Pria jahat itu berpikir dia bisa menakut-nakuti kita. Dia pikir kita lemah karena kita baik. Dia berbalik menghadap Maya. Anda bilang Anda punya bukti melawannya kan? Semua foto dan kertas itu. Ya, tetapi tidak cukup untuk kasus pidana tanpa kesaksian yang mendukungnya. Kalau begitu, mari kita dapatkan kesaksian, Kirana menyatakan. Ayahku telah menyelamatkan ratusan orang. Semua orang yang berdiri di pengadilan, mereka semua bisa bicara. Mereka bisa menceritakan kisah mereka. Itu tidak akan menghentikan surat perintah penangkapan, Suryo menunjukkan. Tetapi itu bisa menciptakan tekanan publik. Bima mengerti kemana arah Kirana. Jika kita memaparkan ini secara publik, jika kita membuat orang melihat bahwa ini adalah perburuan penyihir, Hartono Adiwijaya harus mundur. Maya melengkapi mata bersinar dengan harapan baru. Kekuatannya didasarkan pada beroperasi dalam bayang-bayang. Jika kita menyeretnya ke dalam cahaya, dia akan terbakar. Suryo tersenyum berbahaya. Sebuah rencana mulai terbentuk dengan cepat, berisiko, mungkin bencana. Tetapi itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Maya, Suryo ambil alih. Saya perlu Anda menghubungi setiap wartawan independen yang Anda kenal, mereka yang tidak berada di kantong Hartono. Selenggarakan konferensi pers untuk besok pagi. Kartika Dewi, Agung menambahkan. Dia mengenal semua pasien yang telah saya rawat. Dia bisa mengatur kesaksian. Saya akan menghubungi rekan-rekan saya di sistem peradilan, Bima menawarkan. Mereka yang lelah dengan korupsi. Ada lebih dari yang dipikirkan Hartono. Dan aku, Kirana bertanya. Apa yang bisa kulakukan? Agung berlutut di depannya, mengambil tangan kecilnya di antara miliknya. Kamu, pemberaniku, akan melakukan hal tersulit dari semuanya. Kamu akan percaya bahwa orang dewasa akhirnya melakukan hal yang benar. Dan jika mereka tidak bisa, air mata memenuhi matanya. Dan jika mereka menangkapmu lagi, lalu dia mencium dahinya. Kamu sudah mengajariku bahwa seorang gadis pemberani bisa mengubah dunia. Aku percaya kamu akan menemukan cara untuk menyelamatkan kita lagi. Suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Semua orang tegang. Kita harus bergerak. Suryo mendorong Agung ke pintu belakang. Ada terowongan yang mengarah ke gedung sebelah. Maya, hancurkan semua bukti bahwa Anda pernah di sini. Tunggu. Bima menghentikan Agung dengan satu tangan di bahunya. Dokter,
Jika kita tidak bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Agung memotongnya. Dan ketika itu terjadi, aku ingin melihatmu berjalan tanpa kruk itu. Bima tersenyum lemah. Itu kesepakatan. Kirana, Agung, dan Suryo menghilang melalui pintu belakang tepat ketika sirene menjadi memekakkan telinga di luar. Maya mulai mengumpulkan dokumen dengan panik, menyimpan semuanya dalam kotak yang akan dia lemparkan melalui jendela belakang ke truk yang menunggu. Hakim Bima Wirawan ditinggalkan sendirian di ruangan itu, mendengarkan sepatu bot polisi menginjak trotoar luar. Dia berdiri lagi, tanpa kruk. Kali ini kakinya gemetar, mengancam akan ambruk, tetapi dia berdiri tegak. Demi putraku, bisiknya pada dirinya sendiri, demi semua anak yang pantas mendapatkan dunia yang lebih baik. Ketika petugas menyerbu masuk melalui pintu depan, mereka hanya menemukan hakim berdiri di ruangan kosong. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Bima Wirawan tidak merasakan takut, dia merasakan tujuan. Di suatu tempat di kota, di kantor mewah di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit, Hartono Adiwijaya menerima berita bahwa Dr. Agung telah melarikan diri. Dia tersenyum. Sempurna, katanya di telepon. Sekarang dia buronan. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah. Dia menutup telepon dan menekan nomor lain. Aktifkan rencana B, perintahnya. Saatnya gadis kecil Kirana belajar apa yang terjadi pada mereka yang menentangku. Malam menjadi lebih gelap dan perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Cahaya fajar baru mulai menyaring melalui jendela apartemen kecil tempat Kirana dan ayahnya berlindung. Itu adalah tempat sederhana di lingkungan yang terlupakan, disediakan oleh salah satu pasien yang pernah diselamatkan Agung bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang akan mencari mereka di sana, atau begitulah pikir mereka. Kirana tidak bisa tidur. Setiap suara di jalan membuatnya terkejut. Setiap bayangan tampak mengancam. Dia duduk di sofa usang, memeluk bantal, ketika dia mendengar ayahnya berbicara pelan di telepon di kamar sebelah. "Teresa, aku perlu kamu percaya padaku," kata Agung. "Kumpulkan semua orang yang kamu bisa untuk konferensi. Setiap pasien, setiap kesaksian berarti." Kirana bangkit diam-diam dan mendekati pintu yang sedikit terbuka. "Aku tahu itu berbahaya," lanjut ayahnya. "Tetapi jika kita tidak bertindak sekarang, Hartono akan menang. Dan dia tidak hanya akan menghancurkanku, dia akan menghancurkan siapapun yang berani melaporkan kejahatannya." Dia menutup telepon dan berbalik, berhadapan dengan mata putrinya, mengamatinya dari pintu. "Kau tidak bisa tidur." "Itu bukan pertanyaan, ayah." Kirana memasuki ruangan. "Apa yang akan terjadi pada kita?" Agung memeluknya erat. "Kita akan menang, pemberaniku, karena kebenaran selalu." Suara pecahan kaca meledak dari ruang tamu. Keduanya membeku. Kemudian suara, langkah kaki berat, terlalu banyak untuk polisi biasa. Pintu belakang. Agung berbisik mendesak, mendorong Kirana ke balkon kecil, turun melalui tangga darurat. "Lari ke kedai kopi di sudut, tanya Claudia, dia akan melindungimu. Aku tidak akan meninggalkanmu." Kirana berpegangan padanya. "Kau harus melakukannya," mendesak dalam suaranya, membuatnya lebih takut daripada apapun. "Jika mereka menangkap kita berdua, tidak akan ada yang menceritakan kebenaran. Pergi." Pintu kamar terbuka tiba-tiba. 3 pria masuk, wajah mereka ditutupi balak lava gelap. Mereka bukan polisi, mereka sesuatu yang jauh lebih buruk. Dr. Agung Setiawan, salah satu dari mereka berbicara dengan suara terdistorsi. "Tuan Hartono ingin berbicara dengan Anda. Lepaskan aku." Agung berjuang ketika mereka meraihnya. Matanya tertuju pada Kirana, yang lumpuh ketakutan. "Putriku tidak ada hubungannya dengan ini." Sebaliknya, salah satu pria lain berbalik ke arah Kirana. "Gadis kecil itu adalah persis apa yang kami butuhkan untuk memastikan kerjasama Anda." Kirana lari. Kakinya membawanya ke balkon saat dia mendengar ayahnya meneriakkan namanya. Dia menuruni tangga logam begitu cepat sehingga dia hampir jatuh. Kaki telanjangnya menghantam logam dingin, air mata mengaburkan pandangannya. Dia mencapai gang dan berlari. Dia berlari lebih cepat daripada yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Dia bisa mendengar langkah kaki di belakangnya, suara-suara berteriak untuk berhenti. Kedai kopi berjarak 2 blok, begitu dekat, begitu jauh. Sebuah mobil hitam muncul entah dari mana memblokir jalannya. Kirana mencoba berbelok, tetapi lengan yang kuat mengangkatnya dari tanah. Dia berteriak, menendang, menggigit, tetapi sia-sia. "Tenang, gadis kecil." Suara yang dikenal berbicara. Kirana berhenti berjuang menatap ke atas dengan keterkejutan mutlak. "Itu Dr. Rahmat Hidayat. Anda," bisiknya ngeri. "Anda berbohong tentang ayah saya." "Ya." Rahmat menempatkannya di kursi belakang mobil. Tetapi tidak kasar.
dengan sesuatu yang hampir tampak seperti rasa bersalah. Dan sekarang aku akan menebusnya. Mobil itu melaju. Kirana menempel di jendela, mengamati saat pria-pria yang mengejarnya tertinggal bingung. Rahmat mengemudi dengan presisi, mengambil jalan-jalan kecil yang jelas dia kenal dengan baik. "Kemana Anda membawa saya?" Kirana menuntut mencoba terdengar berani, meskipun suaranya gemetar. "Ke tempat yang aman," Rahmat menjawab. "Dan kemudian Anda akan mendengar sesuatu yang ayah Anda tidak pernah ingin Anda ketahui." Mereka mengemudi selama 20 menit hingga tiba di rumah sakit yang ditinggalkan di pinggiran kota. Rahmat menghentikan mobil dan berbalik ke arah Kirana, melepas kacamata yang selalu dia kenakan. Matanya merah, lelah. 2 tahun yang lalu, dia mulai tanpa basa-basi. "Anak bungsu saya sakit, leukemia agresif. Dia membutuhkan obat eksperimental yang sangat mahal. Saya tidak punya uang itu." Kirana mendengarkan dalam diam, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Hartono Adiwijaya datang kepada saya." Rahmat melanjutkan, suaranya pecah. "Dia menawarkan saya kesepakatan. Dia akan membayar seluruh perawatan putra saya. Jika saya melakukan apa yang dia minta ketika saatnya tiba." "Berbohong tentang ayahku," Kirana menyelesaikan. Ya, Rahmat mengangguk sedih. "Ketika Rudi Prasetyo meninggal, Hartono meneleponku. Dia memberiku naskah yang tepat tentang apa yang harus kukatakan di pengadilan. Bahwa ayahmu mengoperasi dengan lalai, bahwa dia mengabaikan protokol, bahwa egonya menyebabkan kematian, dan Anda menerimanya." Suara Kirana penuh dengan penghinaan. "Anakku sekarat." Rahmat membela diri, tetapi tanpa keyakinan. "Apa yang akan kau lakukan untuk menyelamatkan seseorang yang kau cintai?" Kirana memikirkan semua yang telah dia lakukan untuk ayahnya. Tentang amplop yang telah dia bawa ke pengadilan, tentang ancaman yang telah dia lontarkan, dan dia mengerti dengan kejernihan yang menyakitkan bahwa dia dan Rahmat tidak terlalu berbeda, tetapi mereka menyelamatkan putra mereka. "Dia meninggal 3 bulan lalu," katanya akhirnya. "Obat-obatan yang diberikan Hartono berasal dari lini cacat yang sama yang ayahmu coba laporkan. Putraku meninggal karena kebohongan yang sama yang aku bantu lindungi. Keheningan di mobil itu berat seperti timah. Itulah sebabnya aku di sini." Rahmat menyeka wajahnya. "Itulah sebabnya aku menyelamatkanmu, karena aku sudah hidup terlalu lama sebagai pengecut. Putraku pantas mendapatkan ayah yang lebih baik, dan ayahmu pantas mendapatkan seseorang yang akhirnya mengatakan yang sebenarnya." "Kebenaran tentang apa?" Kirana bertanya. Rahmat mengeluarkan amplop tebal dari kotak sarung tangan. "Semuanya ada di sini. Rekaman percakapan saya dengan Hartono, dokumen yang membuktikan bahwa Rudi Prasetyo diracuni, transfer bank, nama semua dokter, hakim dan polisi yang menerima gaji Hartono. Mengapa Anda tidak menyerahkannya sebelumnya?" "Aku takut, akunya." Hartono mengancamku. Dia bilang jika aku bicara, keluargaku akan membayar. Tetapi kemudian aku melihat seorang gadis berusia 10 tahun melakukan apa yang aku tidak punya keberanian untuk lakukan. Aku melihat keberanianmu di pengadilan itu, dan aku merasa sangat malu pada diriku sendiri, sehingga aku tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah itu." Dia menyerahkan amplop itu kepada Kirana. "Bawalah ini ke Suryo Pranoto. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Ini satu-satunya salinan. Jika sesuatu terjadi padaku, Hartono menang. Dan Anda?" Kirana mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. "Aku akan mendapatkan ayahmu kembali." Rahmat menyalakan mobil lagi. "Aku tahu di mana mereka menahannya. Sementara Hartono berpikir aku ada di pihaknya, aku bisa bergerak bebas. Bagaimana aku tahu kau tidak menipuku?" Kirana menantangnya. Rahmat menatapnya melalui kaca spion. "Kau tidak tahu, tetapi ayahmu pernah percaya pada kebaikan orang, bahkan ketika dia tidak seharusnya. Kurasa kita berdua bertaruh bahwa sebagian dari kebaikan itu masih ada di dunia ini. Dia membawanya kembali ke kota, tetapi tidak ke apartemen. Dia menurunkannya di depan gedung tempat Maya memiliki kantornya." Sebelum Kirana turun, Rahmat berbicara sekali lagi. "Katakan pada ayahmu bahwa aku minta maaf, bahwa jika aku bisa kembali, aku bisa." Kirana memotongnya. "Dia bisa kembali dengan melakukan hal yang benar sekarang." Rahmat mengangguk. Sebuah bayangan senyum sedih di wajahnya. "Kamu lebih bijaksana daripada banyak orang dewasa yang kukenal. Ayahmu pasti sangat bangga." Mobil itu pergi meninggalkan Kirana sendirian di trotoar dengan amplop yang berisi nasib mereka semua. Dia berlari menaiki tangga dan mengetuk pintu Maya dengan panik. Suryo Pranoto membuka. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi khawatir ketika dia melihat gadis kecil itu sendirian. "Di mana ayahmu?" "Mereka membawanya."
Kirana buru-buru masuk menyerahkan amplop itu. Tetapi kami punya ini, Dr. Rahmat. Dia berubah pihak. Ini memiliki semua yang kami butuhkan. Maya mengambil amplop itu dan mulai memeriksa isinya. Matanya membelalak dengan setiap dokumen, setiap rekaman, setiap bukti memberatkan. Ya Tuhan, bisiknya. Ini cukup untuk menghancurkan Hartono sepenuhnya, untuk memenjarakan puluhan orang. Ini yang akan membuat mereka membunuh ayahku. Jika mereka tahu itu ada, Kirana menyelesaikan. Telepon Suryo berdering. Dia menjawab, mendengarkan sebentar, dan wajahnya pucat. Apa? Suryo menuntut. Itu Rodrigo Salinas, katanya ketika dia menutup telepon. Baru saja menerima pesan dari Hartono. Jika kita tidak menyerahkan semua bukti dan membatalkan konferensi pers dalam 3 jam ke depan, mereka akan membunuh Dr. Agung. Kirana merasakan dunia berhenti. Mereka telah memenangkan bukti, tetapi mereka akan kehilangan satu-satunya hal yang penting. Apa yang kita lakukan? Tanya Maya menatap antara Suryo dan Kirana. Gadis kecil itu berdiri tegak menyeka air mata yang mulai terbentuk di matanya. Ada sesuatu yang baru di matanya. Itu bukan hanya keberanian atau keputusasaan, itu adalah tekad mutlak. Kita lakukan keduanya, katanya dengan suara tegas. Kita selamatkan ayahku dan hancurkan Hartono pada saat yang sama. Bagaimana? Suryo bertanya. Kirana tersenyum. Itu bukan senyum seorang gadis. Itu adalah senyum seseorang yang telah belajar bermain permainan orang dewasa dan siap untuk menang. Dengan satu-satunya kekuatan yang tidak bisa dibeli atau diancam oleh Hartono, jawabnya, kebenaran. Siaran langsung untuk semua orang. Dan dia mulai menjelaskan rencana yang begitu berisiko, begitu mustahil, sehingga hanya bisa berhasil jika semua orang memainkan bagian mereka dengan sempurna. Jam menunjukkan 3 jam. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Ruang pers di pusat konvensi penuh sesak. Kamera TV. Wartawan penasaran yang telah mendengar tentang konferensi yang menjanjikan untuk mengungkap kebenaran tentang konspirasi farmasi terbesar di negeri ini, persis seperti yang Kirana rencanakan, eksposur publik maksimum. Tetapi apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa ini bukan hanya konferensi pers, itu adalah jebakan dan umpannya adalah dirinya sendiri. Kau yakin tentang ini? Maya bertanya kepadanya untuk kesekian kalinya, menyesuaikan mikrofon kecil yang tersembunyi di belas Kirana. Jika ada yang salah, maka ayahku tetap mati. Kirana menjawab dengan ketenangan yang tidak dia rasakan. Ini satu-satunya kesempatan kita. Suryo memeriksa jam tangannya dengan gugup. Rahmat bilang dia akan membawa Agung pada pukul 11 tepat. Ini pukul 10.45, 15 menit. Dan Hakim Bima, apakah dia dalam perjalanan? Suryo menegaskan, tetapi Kirana, kau perlu mengerti sesuatu. Jika Rodrigo benar-benar mencoba apa yang kau rencanakan, tubuhnya mungkin tidak merespons. Kelumpuhan psikogenik tidak hilang begitu saja, karena kau menginginkannya. Itu membutuhkan pemicu emosional yang ekstrim. Aku tahu, Kirana menatap ke arah panggung di mana puluhan pasien yang diselamatkan oleh ayahnya sudah duduk siap bersaksi. Itulah sebabnya itu akan berhasil. Pintu terbuka dan Kartika Dewi masuk, diikuti oleh Hakim Bima Wirawan di kursi rodanya. Tetapi Kirana memperhatikan sesuatu yang berbeda padanya. Ada tekad di matanya. Tujuan. Semua siap? Bima bertanya. Semua siap, Suryo menegaskan. Siaran langsung akan dimulai tepat dalam 10 menit. 20 saluran berbeda, ditambah streaming online. Begitu dimulai, tidak ada jalan kembali. Baik, Bima mengangguk. Karena Hartono Adiwijaya baru saja mengonfirmasi kehadirannya. Keheningan yang mengikuti terasa elektrik. Apa? Valeria hampir berteriak. Hartono datang ke sini. Saya secara pribadi mengiriminya undangan khusus. Bima tersenyum tanpa humor. Saya bilang jika dia ingin menghentikan konferensi ini, dia harus datang untuk menghadapiku secara langsung. Egonya lah yang tidak membiarkannya menolak. Itu sempurna. Kirana berkata, pikirannya sudah menyesuaikan rencana. Jika dia di sini, dia tidak bisa menyakiti ayahku. Dia akan membutuhkan ayahku sebagai alat tawar-menawar. Suryo setuju. Tepat sekali. Bima setuju. Tetapi hati-hati nak. Hartono berbahaya ketika dia merasa terpojok. 10:55. Ruangan itu penuh sesak, hingga kapasitas maksimal. Kamera diposisikan, wartawan mempersiapkan pertanyaan mereka, dan di suatu tempat di antara kerumunan, Kirana tahu orang-orang Hartono menunggu perintah. Pukul 11 tepat. Suryo Pranoto naik ke panggung. Gumam kerumunan segera mereda. Hadirin sekalian,
Suaranya bergema melalui pengeras suara. Terima kasih telah menghadiri konferensi yang akan mengubah cara Anda memahami sistem kesehatan di negeri ini. Pada saat itu, pintu belakang terbuka. Hartono Adiwijaya masuk seolah-olah dia pemilik tempat itu. Tinggi, rambut perak, ditata sempurna, setelan yang harganya lebih dari mobil baru. Kehadirannya menuntut perhatian. Tetapi Kirana memperhatikan sesuatu. Matanya mencari dengan panik sesuatu. Atau seseorang. Kami di sini, lanjut Suryo untuk mengungkap konspirasi yang telah merenggut nyawa orang yang tidak bersalah. Untuk mengungkapkan bagaimana sebuah perusahaan farmasi telah memanipulasi obat-obatan, menyuap pejabat, dan membunuh mereka yang mengancam akan mengungkap kebenaran. Hartono berhenti di tengah lorong. Wajahnya tetap tenang, tetapi Kirana melihat ketegangan di bahunya. Dan untuk memulai, Suryo menunjuk ke arah Kirana. Saya ingin memperkenalkan orang yang memiliki keberanian yang tidak dimiliki banyak orang dewasa. Kirana Setiawan. Kirana naik ke panggung. Kamera berbalik ke arahnya. Ribuan, mungkin jutaan orang menonton saat itu. Jantungnya berdebar begitu kencang sehingga dia pikir semua orang bisa mendengarnya. Nama saya Kirana Setiawan, dia mulai. Suaranya diperkuat oleh mikrofon. Saya berusia 10 tahun dan ayah saya, Dr. Agung Setiawan, dituduh secara palsu melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan. Di antara hadirin, Hartono mulai bergerak ke depan. Pengawal pribadinya menyebar secara strategis di seluruh ruangan. Tetapi saya tidak di sini hanya untuk membela dia. Kirana melanjutkan. Saya di sini untuk menuduh penjahat sebenarnya. Pria yang bertanggung jawab atas kematian puluhan, mungkin ratusan orang. Pria yang berdiri di sana. Dia menunjuk langsung ke Hartono Adiwijaya. Kamera berputar hebat, lampu kilat meledak. Hartono membeku terjebak di bawah sorotan 20 kamera yang siaran langsung. Itu tuduhan yang sangat serius, nak. Hartono berbicara dengan suara terkontrol. Tetapi Kirana melihat racun di balik topeng itu. Tuduhan yang bisa dianggap pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Kirana mengeluarkan sebuah perangkat dari sakunya. Bahkan ketika saya punya ini, itu adalah USB yang disediakan oleh Dr. Rahmat, berisi rekaman, dokumen, bukti yang tak terbantahkan. Ini, Kirana mengangkatnya tinggi-tinggi. Ada rekaman Anda memerintahkan peracunan Rudi Prasetyo. Ada transfer bank yang membayar suap kepada hakim, polisi, dan dokter. Ada daftar semua rumah sakit yang menerima obat-obatan cacat. Semuanya, warna hilang dari wajah Hartono. Itu tidak mungkin. Tidak ada bukti seperti itu. Tidak. Suara baru bergabung. Dr. Rahmat Hidayat naik ke panggung, wajahnya diproyeksikan di layar raksasa. Karena saya secara pribadi mengumpulkannya. Setiap percakapan yang saya lakukan dengan Anda, setiap instruksi yang Anda berikan kepada saya untuk berbohong di pengadilan, semuanya direkam. Hartono mundur selangkah, matanya bergerak panik mencari jalan keluar. Dan bukan hanya kata-kata Anda yang melawan saya. Rahmat melanjutkan. 37 dokter lagi siap bersaksi. Semua disuap oleh Anda. Semua lelah hidup dengan rasa bersalah itu. Selain itu, Hakim Bima Wirawan menggulirkan kursinya ke depan panggung. Saya secara pribadi akan bersaksi tentang ancaman yang saya terima untuk menghukum Dr. Agung. Ancaman terhadap keluarga saya, terhadap putra saya. Ruangan itu meledak. Wartawan meneriakkan pertanyaan. Kamera berfokus pada Hartono yang sekarang jelas panik. Ini sirkus. Teriaknya akhirnya. Konspirasi melawan seorang pengusaha sukses. Kalian tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Maya muncul di layar samping melalui konferensi video. Dia mulai memutar rekaman. Suara Hartono tidak salah lagi. 2 hari setelah konferensi pers yang mengguncang negara, Kirana terbangun di kamar rumah sakit. Dia tidak terluka, tetapi kelelahan emosional dan fisik dari beberapa minggu terakhir akhirnya mengalahkannya. Dokter bersikeras bahwa dia membutuhkan istirahat dan observasi. Ayahnya tidur di kursi di sampingnya, tangan Agung memegang tangannya, bahkan dalam mimpi. Hakim Bima Wirawan berada di kamar sebelah, menjalani terapi fisik intensif. Video dia berdiri telah menjadi viral, dilihat lebih dari 50 juta kali dalam waktu kurang dari 48 jam. Tetapi Kirana tidak merasa menang. Dia merasakan sesuatu yang gelap mendekat. Pintu terbuka diam-diam. Suryo Pranoto masuk, ekspresinya yang muram, mengatakan segalanya sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Kita perlu bicara, bisiknya berusaha untuk tidak membangunkan Agung. Sekarang, Kirana merayap dari tempat tidur dengan hati-hati. Dia mengikuti Suryo ke lorong rumah sakit yang kosong, di mana Mayasari menunggu dengan tablet di tangan gemetar. Apa yang terjadi? Kirana bertanya,
meskipun sebagian dari dirinya tidak ingin tahu jawabannya. Kami telah mengidentifikasi Mitra Hartono. Maya membalik tablet itu. Di layar muncul foto seorang wanita yang lebih tua, sekitar 60 tahun, elegan, dengan mata dingin yang seolah melihat menembus jiwa. Namanya Dr. Sri Lestari. Seorang dokter, Kirana mengerutkan kening. Dia bos Hartono. Tidak, tepatnya Suryo menjelaskan. Dia jauh lebih buruk. Hartono hanyalah wajah publik. Sri Lestari adalah orang yang sebenarnya mengendalikan laboratorium sinar dan juga mengendalikan 3 rumah sakit swasta, 2 perusahaan asuransi kesehatan, dan memiliki hubungan dengan politisi di tingkat tertinggi. Dan, mengapa Anda tidak menangkapnya bersama Hartono? Karena secara resmi tidak ada hubungan langsung antara mereka, Maya menjawab. Semua bukti yang kami miliki menunjuk ke Hartono. Sri memastikan dia tidak pernah meninggalkan jejak. Sampai sekarang, Suryo menambahkan dengan muram. Karena setelah konferensi pers, dia menjadi gugup. Dan orang gugup membuat kesalahan. Maya menggeser gambar lain. Itu adalah foto yang diambil selama konferensi pers di bagian belakang ruangan. Seorang pria kurus, sekitar 40 tahun, dengan kacamata gelap, membuat catatan dengan teliti. Kirana merasakan darahnya membeku. Dia ada di pengadilan. Hari ketika semua ini dimulai, aku melihatnya di galeri. Namanya Budi Santoso, Suryo menegaskan. Dia bekerja langsung untuk Sri. Dia telah mendokumentasikan setiap gerakan yang kami buat, setiap orang yang kami ajak bicara. Mengapa? Kirana merasakan ketakutan primitif merayap di tulang punggungnya. Karena Sri tidak hanya menginginkan balas dendam. Maya menutup tablet, tidak mampu lagi melihat gambar-gambar itu. Dia ingin mengirim pesan bahwa tidak ada, benar-benar tidak ada, yang dapat mengungkapkannya dan selamat untuk menceritakannya. Suryo berlutut di depan Kirana, memegang bahunya dengan lembut, tetapi tegas. Kirana, aku perlu kamu mendengarkan dengan sangat hati-hati. Wanita ini lebih berbahaya daripada Hartono karena dia pintar. Dia tidak akan menyerangmu secara langsung. Dia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Hal apa? Dia akan menghancurkan semua yang kamu cintai secara perlahan, secara sistematis, sampai kamu berharap kamu tidak pernah memulai perjuangan ini. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke perut Kirana. Ayahku, ayahmu aman di sini, Suryo meyakinkan. Kami punya penjaga di setiap pintu masuk, tetapi ada orang lain yang membantu. Kartika Dewi, Dr. Rahmat, Hakim Bima, mereka semua sekarang menjadi target, seolah-olah alam semesta mengonfirmasi kata-katanya. Telepon Maya berdering, dia menjawab. Mendengarkan sebentar dan wajahnya kehilangan semua warna. Apa? Suryo menuntut. Kartika Dewi baru saja diserang. Seseorang memasuki rumahnya, menghancurkan segalanya, meninggalkan catatan. Apa isi catatan itu? Maya mengangkat teleponnya menunjukkan foto yang baru saja dikirim kepadanya. Catatan itu ditulis dengan huruf yang dipotong dari majalah, seperti di film thriller. Pahlawan juga berdarah, terutama yang kecil. Kirana merasakan kakinya lemas. Suryo menahannya sebelum dia jatuh. Kita harus mengeluarkan semua orang dari sini, Maya berkata mendesak. Memindahkan Agung, Bima, Kirana ke tempat yang aman di mana mereka tidak. Suara Kirana memotong keputusasaan. Kita tidak akan bersembunyi. Kirana, kamu seorang gadis. Kamu tidak bisa. Aku menyelesaikan ini, teriaknya, mengejutkan kedua orang dewasa itu. Aku mengungkap Hartono. Aku meyakinkan hakim. Aku mengumpulkan semua potongan dan aku tidak akan bersembunyi sekarang karena seorang wanita jahat ingin menakutiku. Air mata mengalir di wajahnya. Tetapi suaranya tidak bergetar. Jika dia ingin menakutiku, maka aku akan menakutinya kembali. Aku akan menunjukkan padanya bahwa tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengalahkan seseorang yang berjuang demi cinta. Suryo menatap gadis di depannya dan melihat sesuatu yang membuatnya merasa bangga sekaligus takut. Dia melihat seseorang bersedia mengorbankan segalanya. Apa yang kau usulkan? Tanyanya akhirnya. Jebakan. Kirana menyeka air matanya. Tetapi kali ini dia adalah tikusnya. Di kamar sebelah, Hakim Bima Wirawan berdiri di depan palang paralel, mengambil langkah gemetar, tetapi disengaja. Fisioterapis menyemangatinya, tetapi Bima hampir tidak mendengarkan. Pikirannya ada di tempat lain. Pintu terbuka dan putra sulungnya, Adit Wirawan, masuk berlari. Dia adalah seorang pemuda berusia 25 tahun, orang yang sama yang pernah diselamatkan oleh Dr. Agung bertahun-tahun yang lalu. Ayah, dia terengah-engah. Aku perlu bicara denganmu. Ini darurat. Bima jatuh kembali ke kursi rodanya, kelelahan, tetapi puas dengan kemajuannya.
Ada apa, nak? Aku menerima ini hari ini. Adit mengulurkan amplop. Di dalamnya ada foto-foto. Foto-foto dia keluar dari apartemennya, pergi bekerja, makan siang dengan teman-teman. Setiap foto memiliki tanda X merah di atas wajahnya. Warna hilang dari wajah Bima. Kapan ini sampai? Pagi ini. Ayah, ada lagi? Mereka bilang jika engkau bersaksi melawan organisasi Hartono dalam persidangan yang akan datang, aku akan. Tidak. Bima menyela, suaranya pecah. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan mencabut kembali kesaksianmu. Setelah semua yang terjadi, Adit berlutut di depan ayahnya. Ayah, dengarkan aku. Selama bertahun-tahun aku melihat ayah hidup di kursi itu terpenjara bukan oleh tubuh ayah, tetapi oleh rasa takut ayah. Dan sekarang, ketika ayah akhirnya menemukan keberanian untuk berdiri, ayah akan duduk lagi. Tapi kau anakku, aku tidak bisa mengambil risiko. Dokter Agung menyelamatkan saya ketika saya berusia 8 tahun, Adit menyela. Dia memberi saya kesempatan hidup kedua. Dan tahukah ayah apa yang saya lakukan dengan kesempatan itu? Saya belajar kedokteran. Saya menjadi dokter anak. Saya telah menyelamatkan puluhan anak karena seseorang menyelamatkan saya terlebih dahulu. Air mata mengalir di wajah Bima. Jika kita mati melindungi apa yang benar, Adit melanjutkan, maka kita mati menghormati kehidupan yang Dokter Agung berikan padaku. Tetapi jika kita hidup sebagai pengecut, maka dia menyelamatkan saya untuk apa-apa. Ayah dan anak itu berpelukan. Keduanya menangis, keduanya ketakutan, keduanya bertekad. Pada saat itu, Kirana muncul di pintu bersama Suryo dan Maya. Tuan Hakim, katanya dengan suara tegas, kami membutuhkan bantuan Anda sekali lagi, tetapi kali ini akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Malam itu, di sebuah rumah besar di pinggiran kota, Dr. Sri Lestari menerima laporan dari Budi Santoso. Ancaman telah disampaikan, lapor Budi. Kartika Dewi ketakutan, putra hakim juga. Dalam 24 jam, semua orang akan terlalu takut untuk bersaksi. Dan gadis kecil itu? Sri Lestari bertanya sambil menyesap anggur mahal. Dia di rumah sakit, dijaga, tetapi rentan. Bagus, Sri tersenyum. Anak-anak selalu menjadi kelemahan para pahlawan. Ketika Dokter Agung melihat apa yang akan mereka lakukan pada putrinya, maaf menyela Anda. Suara baru bergabung dalam percakapan. Keduanya berbalik untuk melihat Dr. Rahmat Hidayat masuk melalui pintu depan, dikawal oleh petugas keamanan. Dr. Rahmat. Sri Lestari berdiri benar-benar terkejut. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya datang untuk membuat kesepakatan. Rahmat menjawab, suaranya lelah. Saya tahu Anda berencana menyakiti Kirana, dan saya tidak bisa membiarkan anak lain mati karena organisasi ini. Putra Anda sudah meninggal, dokter. Budi berkata dengan kejam. Apa lagi yang bisa Anda rugikan? Jiwa saya, Rahmat menjawab singkat. Saya sudah kehilangan putra saya. Saya sudah kehilangan kehormatan saya. Tetapi ada satu hal yang tidak akan saya hilangkan. Kesempatan untuk melakukan satu hal yang benar sebelum saya mati. Sri menatapnya dengan hati-hati. Apa yang Anda usulkan? Biarkan saya membawa Kirana keluar dari rumah sakit. Saya akan memberi Anda kesempatan sempurna untuk melakukan apapun yang harus Anda lakukan. Sebagai imbalannya, tinggalkan Dokter Agung dan semua orang sendirian. Mengapa kami harus membuat kesepakatan seperti itu? Budi curiga. Kami bisa saja mengambil gadis itu kapanpun kami mau. Anda tidak bisa. Rahmat tersenyum getir. Karena sekarang dia punya penjaga, karena media terus mengikutinya. Setiap gerakan yang jelas akan terlihat. Tetapi jika saya, pria yang seharusnya menyelamatkannya, membawanya keluar dari rumah sakit dengan mengatakan itu untuk melindunginya, tidak ada yang akan curiga. Sri mempertimbangkan ini. Dan apa yang Anda dapatkan dari kesepakatan ini? Kedamaian, Rahmat menjawab. Kedamaian mengetahui bahwa setidaknya saya menyelamatkan satu hal dalam kekacauan ini. Selamatkan gadis itu dengan membuatnya menyerahkan Dokter Agung. Dia akan menyerah demi dia dan saya akhirnya bisa menatap putra saya di surga tanpa rasa malu. Keheningan menyebar. Akhirnya Sri mengangguk. Baiklah, Dokter Rahmat. Anda punya 24 jam untuk menyerahkan gadis itu. Jika Anda gagal, saya tidak akan gagal. Rahmat berbalik untuk pergi. Besok tengah malam Anda akan mendapatkan Kirana Setiawan, dan ini akhirnya akan berakhir. Ketika Rahmat meninggalkan rumah besar itu, dia berjalan ke mobilnya kaki gemetar, duduk di kemudi dan menangis untuk pertama kalinya sejak putranya meninggal. Kemudian dia mengeluarkan teleponnya dan menekan nomor. Suryo, kata Rahmat, ketika mereka menjawab. Saya di dalam, rencana sedang berjalan. Keesokan harinya,
Saat matahari terbenam di atas kota, Kirana duduk di kamar rumah sakit menatap keluar jendela. Ayahnya akhirnya tidur setelah berhari-hari tanpa istirahat yang layak. Hakim Bima berlatih berjalan di kamar sebelah. Setiap langkah adalah kemenangan melawan penjara yang dia kenakan pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Dan di suatu tempat di kota itu, orang-orang baik bersiap untuk mempertaruhkan segalanya dalam rencana putus asa untuk menghentikan monster. Kirana menyentuh kaca jendela mengamati bayangannya. Dia melihat seorang gadis berusia 10 tahun yang telah tumbuh terlalu cepat, yang telah mempelajari hal-hal tentang dunia yang seharusnya tidak diketahui oleh anak manapun, tetapi dia juga melihat sesuatu yang lain. Dia melihat seseorang yang telah menemukan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Itu adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika Anda gemetar ketakutan. Besok, bisiknya pada bayangannya. Ini berakhir dengan satu cara atau yang lain. Dan di rumah besar Sri Lestari, dokter itu menatap keluar dari jendelanya sendiri, percaya diri dengan kemenangannya. Dia tidak tahu bahwa jebakan itu bukan untuk Kirana, itu untuknya, dan akan segera ditutup. Tengah malam, gudang terbengkalai di pinggiran kota diselimuti bayangan. Kirana berjalan bergandengan tangan dengan Dr. Rahmat Hidayat, yang seharusnya membawanya langsung ke tangan Sri Lestari. Tetapi apa yang tidak bisa dilihat siapapun adalah 30 agen federal yang tersembunyi di balok atas, kamera mikroskopis yang dijahit di pakaian Kirana dan penembak jitu yang diposisikan di gedung-gedung terdekat. "Kau takut?" Rahmat bertanya padanya dengan suara pelan saat mereka mendekati pintu gudang. "Aku ketakutan," Kirana mengakui. "Tetapi ayahku mengajariku bahwa rasa takut hanya menang ketika kita berhenti melakukan hal yang benar." Rahmat meremas tangannya. "Kau lebih berani daripada orang dewasa manapun yang ku kenal." Pintu terbuka. Di dalam, Dr. Sri Lestari menunggu dengan Budi Santoso dan selusin penjaga. Cahaya redup gudang menciptakan bayangan menari yang membuat segalanya tampak seperti mimpi buruk. "Dr. Rahmat." Sri Lestari tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyum itu. "Saya lihat Anda menepati janji Anda. Inilah gadis kecil itu." Rahmat mendorong Kirana dengan lembut ke depan. "Sekarang giliran Anda. Biarkan Dokter Agung dan semua orang sendirian." Tentu saja, Sri berbohong lembut mendekati Kirana. "Gadis kecil, kau telah menyebabkan banyak masalah, lebih dari yang seharusnya dilakukan seorang gadis. Dan Anda telah menyakiti banyak orang." Kirana menjawab, suaranya tegas terlepas dari teror yang dia rasakan, lebih dari yang seharusnya dilakukan siapapun. Sri berjongkok agar sejajar dengan Kirana. "Tahukah kamu apa yang terjadi pada gadis-gadis kecil yang tidak mau diam? Mereka menjadi wanita yang mengubah dunia." Kirana menjawab menatap lurus ke matanya. Sesaat, ada kilatan di ekspresi Sri. Kejutan mungkin, atau rasa hormat yang tidak disengaja. "Sayang sekali," katanya akhirnya berdiri. "Kami bisa menggunakan seseorang dengan tekad sepertimu di organisasi kami. Budi, bawa dia kemana tepatnya?" Sebuah suara baru bergema di seluruh gudang. Lampu utama tiba-tiba menyala, membuat semua orang sementara dibutakan. Ketika pandangan menjadi jelas, Suryo Pranoto berdiri di pintu masuk utama, diapit oleh agen federal dengan senjata terhunus. "Dr. Sri Lestari," Suryo mengumumkan secara resmi. "Anda ditangkap karena konspirasi untuk melakukan pembunuhan, perdagangan obat palsu, penyuapan pejabat publik, dan sekitar 37 dakwaan tambahan." Wajah Sri berubah dari percaya diri menjadi marah dalam sekejap. Bagaimana kami tahu Anda akan datang secara pribadi?" Rahmat melangkah maju, menjauh dari penjaga Sri. "Karena saya mempelajari profil psikologis Anda selama berbulan-bulan. Anda tidak pernah mempercayakan pekerjaan kotor kepada orang lain. Anda selalu ingin hadir untuk pukulan terakhir. Ego Anda tidak mengizinkan Anda melakukan hal lain. Pengkhianat." Budi mencoba meraih senjatanya, tetapi 3 agen menjatuhkannya sebelum dia bisa menyentuhnya. "Saya bukan pengkhianat," Rahmat berkata dengan tenang saat mereka memborgol Budi. "Saya adalah seorang ayah yang kehilangan putranya karena organisasi ini, dan sekarang saya akan memastikan tidak ada ayah lain yang mengalami hal yang sama." Sri mencoba mundur menuju pintu belakang, tetapi jalannya terhalang. Hakim Bima Wirawan muncul dari bayang-bayang, tetapi tidak dengan kursi rodanya. Dia berjalan perlahan dengan tongkat untuk dukungan, tetapi dia berjalan dengan martabat yang dipulihkan. "Dr. Sri Lestari," katanya, dan suaranya membawa beban keadilan bertahun-tahun yang akhirnya dilayani. "Dalam kapasitas saya sebagai Hakim Agung Pengadilan Tinggi,
Saya akan secara pribadi memastikan Anda menghadapi setiap tuduhan, setiap nyawa yang Anda hancurkan, setiap keluarga yang Anda hancurkan. Kamu, Sri menunjuk dengan jari gemetar. Kamu lumpuh. Bagaimana? Seorang gadis pemberani mengajari saya bahwa penjara yang kita bangun di pikiran kita lebih kuat daripada kandang fisik apapun, Bima menjawab. Dan bahwa satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati adalah melakukan hal yang benar, tanpa memandang biaya. Kirana berlari ke arahnya. Bima mengulurkan lengan bebasnya, dan dia berlindung di sisinya, sementara para agen mengepung Sri. Ini belum berakhir. Sri mendesis saat dia diborgol. Saya punya pengacara, koneksi, teman di tempat tinggi. Punya, Valeria Ochoa muncul memegang tablet. Karena dalam 30 menit terakhir, saat Anda berada di sini, agen federal secara bersamaan menangkap 17 pejabat korup dalam daftar gaji Anda, termasuk 2 senator, 5 hakim, dan Direktur Badan Pengawas Obat. Saat Sri pucat, karena Kirana tidak hanya merencanakan untuk menjebaknya, Suryo menjelaskan. Dia merencanakan untuk membongkar seluruh jaringan Anda. Setiap nama dalam dokumen Rahmat, setiap transfer bank, setiap percakapan yang direkam, kami menggunakan semuanya. Seorang gadis kecil, Sri berbisik dengan ketidakpercayaan mutlak. Seorang gadis berusia 10 tahun menghancurkanku. Tidak, Kirana berbicara dengan suara jernih. Kejahatan Anda sendiri yang menghancurkan Anda. Aku hanya memastikan dunia melihatnya. Pada saat itu, pintu belakang gudang terbuka. Dr. Agung Setiawan berlari masuk. Dia telah menunggu di kendaraan komando sebagai bagian dari rencana. Ketika dia melihat Kirana aman dan sehat, kakinya hampir menyerah karena lega. Ayah. Kirana berlari ke arahnya melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Agung menangkapnya memutarnya di udara, air mata mengalir bebas di wajahnya. Pemberaniku, pahlawanku, raksasaku kecil. Kita berhasil, Ayah. Kirana terisak di lehernya. Sudah berakhir, kita aman sekarang. Berkat kamu. Agung menurunkannya berlutut untuk menatap matanya. Berkat keberanianmu, kecerdasanmu, hatimu yang besar, yang tidak pernah berhenti percaya pada hal yang benar. Ayah dan anak itu berpelukan saat para agen membawa Sri Lestari yang diborgol keluar. Kartika Dewi, yang telah mengordinasikan dari pusat komando, memasuki gudang dengan air mata di matanya. Dokter Agung, katanya dengan suara pecah. Selama 40 tahun saya telah melihat banyak hal di rumah sakit, tetapi saya belum pernah melihat sesuatu seperti yang dilakukan gadis kecil ini untuk Anda. Dia menyelamatkan lebih dari hidupku. Agung menjawab memeluk Kirana lebih erat. Dia menyelamatkan imanku pada kemanusiaan. 3 minggu kemudian, ruang sidang Mahkamah Agung penuh sesak. Tetapi kali ini bukan untuk menghakimi Dr. Agung Setiawan, tetapi untuk menghormatinya. Kirana duduk di barisan depan, mengenakan gaun indah yang diyakini Kartika Dewi untuk dibelikan. Di sebelahnya ada Maya dan Suryo. Di belakang mereka puluhan pasien yang pernah diselamatkan Agung selama bertahun-tahun. Hakim Bima Wirawan memimpin upacara. Dia berdiri di belakang mimbar, tanpa tongkat, tanpa dukungan. Dia telah menghabiskan 3 minggu dalam terapi intensif, dan sekarang dia bisa berjalan hampir tanpa kesulitan. Video pemulihannya telah menjadi inspirasi bagi jutaan orang yang menghadapi perjuangan mereka sendiri. Dr. Agung Setiawan, Bima mengumumkan suaranya bergema dengan otoritas yang dipulihkan. Selama 15 tahun Anda telah melayani masyarakat ini dengan dedikasi yang patut dicontoh. Anda telah menyelamatkan nyawa ketika yang lain menolak mengambil risiko. Anda telah membela mereka yang rentan ketika yang lain berpaling. Dan Anda telah mengajarkan kita semua arti sebenarnya dari sumpah Hipokratis. Agung naik ke mimbar kewalahan oleh emosi. Tetapi yang lebih penting, Bima melanjutkan. Anda mengajari kami bahwa kehebatan sejati bukanlah dalam tidak pernah jatuh, tetapi dalam bangkit setiap kali kita jatuh. Dalam kasus saya, secara harfiah. Tawa kecil memenuhi ruangan. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyerahkan medali jasa warga, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan pengadilan ini. Dr. Agung, Anda mewakili yang terbaik dari kemanusiaan. Ketika Bima meletakkan medali di leher Agung, tepuk tangan memekakkan telinga, tetapi Agung hanya memiliki mata untuk satu orang. Yang mulia, katanya ketika tepuk tangan mereda, meskipun dia pantas mendapatkan kehormatan ini, ada orang lain yang lebih pantas mendapatkan pengakuan ini daripada saya. Dia berbalik menghadap Kirana, putriku, yang pada usia 10 tahun menunjukkan lebih banyak keberanian daripada kebanyakan orang seumur hidup yang mempertaruhkan segalanya untuk membela apa yang benar, yang mengajari kita semua
bahwa usia tidak masalah ketika hatimu cukup besar. Kirana berdiri, pipinya merah, karena malu saat semua orang berbalik ke arahnya. Dia adalah pahlawanku, Agung melanjutkan. Suaranya pecah, dan jika ada keadilan di dunia ini, suatu hari dia akan menerima pengakuan yang pantas dia dapatkan, saya percaya. Dr. Rahmat Hidayat berdiri dari tempat duduknya, bahwa hari ini adalah hari itu, satu persatu. Semua orang di ruangan itu berdiri. Tepuk tangan dimulai dengan lembut, kemudian tumbuh. Kemudian berubah menjadi tepuk tangan meriah yang membuat dinding bergetar. Kirana menangis terbuka sekarang, kewalahan oleh cinta di sekelilingnya. Kartika Dewi naik ke mimbar dan meletakkan karangan bunga segar di kepala Kirana. Untuk gadis paling berani yang pernah ku kenal, bisiknya. Malam itu di apartemen yang akhirnya bisa mereka sebut rumah tanpa rasa takut, Agung menidurkan Kirana di tempat tidurnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, keduanya bisa tidur tanpa penjaga di pintu, tanpa mimpi buruk mengintai. Ayah, kata Kirana saat dia memberinya ciuman selamat malam. Menurutmu dunia menjadi sedikit lebih baik sekarang? Agung duduk di tepi tempat tidur mengelus rambutnya. Aku pikir dunia jauh lebih baik karena kamu ada di dalamnya. Karena kamu mengingatkan kita bahwa satu orang, tidak peduli seberapa kecil, bisa mengubah segalanya ketika dia memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Tapi, apakah sepadan? Kirana bertanya dengan suara kecil. Semua rasa takut, semua rasa sakit. Lihatlah sekelilingmu. Agung menunjuk surat-surat yang menutupi dinding kamarnya. Surat-surat dari orang-orang yang berterima kasih, dari keluarga yang terselamatkan, dari anak-anak yang terinspirasi oleh keberaniannya. Lihat berapa banyak nyawa yang kau sentuh. Berapa banyak orang menemukan keberanian karena kamu menemukannya lebih dulu. Hakim Bima berjalan. Kirana tersenyum. Dr. Rahmat menemukan penebusannya, Agung menambahkan. Dan kamu bebas. Kirana memeluknya erat. Karena kamu tidak pernah menyerah. Agung mencium dahinya. Karena kamu percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. 6 bulan kemudian, Kirana berada di halaman sekolahnya. Selama istirahat ketika seorang gadis yang lebih kecil mendekatinya dengan malu-malu. Apakah itu kamu? Gadis itu bertanya. Gadis kecil di video yang membuat Hakim berjalan. Kirana tersenyum. Itu aku. Siapa namamu? Sofia, jawab gadis itu. Dan aku juga ingin menjadi pemberani sepertimu, tetapi aku takut. Kirana berlutut agar sejajar dengan Sofia. Tahukah kamu sebuah rahasia? Aku juga takut. Aku ketakutan setiap hari, tetapi aku belajar sesuatu yang penting. Apa? Bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika kamu gemetar ketakutan. Itu membela orang yang kamu cintai. Itu berdiri tegak ketika lebih mudah menyerah. Sofia menatapnya dengan mata lebar. Bisakah aku menjadi pemberani sepertimu suatu hari nanti? Kamu bisa menjadi pemberani sekarang juga, Kirana mengulurkan tangannya. Setiap kali kamu mengatakan yang sebenarnya. Setiap kali kamu membela seseorang, setiap kali kamu melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit, itulah keberanian. Sofia meraih tangannya tersenyum untuk pertama kalinya, dan pada saat itu, Kirana mengerti bahwa inilah yang benar-benar penting. Bukan medali, bukan pengakuan, tetapi menginspirasi gadis pemberani berikutnya untuk menemukan suaranya sendiri. Di kantor medisnya yang telah direnovasi, Dr. Agung Setiawan merawat pasien terakhirnya hari itu. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan foto, pasien yang pulih, keluarga yang bersatu kembali, nyawa yang terselamatkan. Dan di tengah, di bingkai emas, adalah foto Kirana berdiri di pengadilan, menunjuk ke Hartono Adiwijaya, dengan keterangan, seorang gadis kecil mengubah dunia. Hakim Bima Wirawan menyelesaikan maraton 5 km pertamanya, melewati garis finish dengan air mata kegembiraan. Putra sulungnya, Adit, berlari di sampingnya, sama seperti Kirana, yang bersikeras untuk menemani mereka. Dr. Rahmat Hidayat membuka yayasan untuk mengenang putranya, menyediakan perawatan gratis untuk anak-anak dengan penyakit stadium akhir. Di plakat peresmian tertulis, untuk mengenang semua anak pemberani, terutama Kirana Setiawan, yang mengajari kami bahwa penebusan itu mungkin, dan di sel penjara maksimum. Dr. Sri Lestari menjalani hukuman 80 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hartono Adiwijaya berada di sel yang berdekatan dengan hukuman yang sama, tetapi ceritanya tidak berakhir di sana, karena di sekolah-sekolah di seluruh negeri, para guru menceritakan kisah Kirana Setiawan, gadis yang menantang sistem yang korup, gadis yang menyelamatkan ayahnya,
Gadis yang mengajari hakim yang lumpuh cara berjalan lagi. Dan di setiap ruang kelas, di setiap waktu istirahat, di setiap rumah, anak-anak mendengarkan cerita itu dan memahami sesuatu yang mendasar, bahwa Anda tidak perlu besar untuk membuat perbedaan besar, bahwa Anda tidak perlu dewasa untuk membela apa yang benar, bahwa satu suara kecil ketika mengatakan kebenaran bisa lebih kuat daripada 1000 kebohongan. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar di atas kota, Kirana berada di balkon apartemennya bersama ayahnya. Sudah berbulan-bulan sejak hari Selasa di pengadilan yang mengubah segalanya. "Ayah," tanyanya menyandarkan kepalanya di dada ayahnya. "Ya, pemberaniku, jika kamu harus melalui semuanya lagi, apakah kamu akan melakukannya?" Agung memeluknya lebih erat. Setiap detik rasa sakit, setiap saat ketakutan, setiap air mata. "Aku akan melakukannya lagi jika itu berarti memiliki momen ini denganmu sekarang. Bebas, bersama, menang. Aku juga." Kirana terisak. "Karena aku belajar bahwa cinta selalu menang. Mungkin tidak segera, mungkin tidak dengan mudah, tetapi pada akhirnya cinta selalu menang." Dan saat bintang-bintang bersinar di atas, ayah dan anak itu berpelukan. Tahu bahwa mereka telah memenangkan pertempuran tersulit dalam hidup mereka. Dan mereka menang. Bukan karena mereka lebih kuat, bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka tidak pernah berhenti percaya pada kekuatan untuk melakukan hal yang benar. Dan itulah pelajaran yang harus diingat dunia, bahwa satu orang pemberani dapat mengubah dunia, terutama ketika orang itu kecil, bertekad, dan memiliki hati yang cukup besar untuk mencintai, bahkan ketika mereka diajari untuk membenci.